Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar ya salah satu topik bahasan dalam research method, yaitu the scientific approach. Alright, the hallmark, jadi artinya main distinguishing characteristic of scientific approach. Artinya ada 8 karakteristik utama ya sebagai pembeda ya dari scientific research dibandingkan kegiatan yang sifatnya non scientific gitu ya. Nah, 8 karakteristik utama ini akan kita bahas satu per satu. Jadi teman-teman, materi kali ini kita fokus membahas 8 karakteristik utama dalam scientific research ya, atau penelitian ilmiah. Gitu ya. Oke, kita lanjut saja membahas karakteristik yang pertama. Karakteristik yang pertama dalam scientific research adalah purposiveness. Apa maksudnya? Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa started the research with a definite aim or purpose. Maksudnya kita memulai sebuah kegiatan penelitian tentu dengan sebuah tujuan yang jelas, gitu ya. Sebuah tujuan yang jelas. Sebuah tujuan yang jelas, yang pasti dan terukur. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi memiliki tujuan yang jelas. Contohnya katanya, for instance, increasing the commitment of employees to the organization. Jadi tujuan penelitiannya adalah misalnya untuk meningkatkan komitmen dari para pekerja, para karyawan terhadap organisasinya, gitu ya. Jadi sebuah riset itu dimulai pasti dengan sebuah tujuan yang jelas ya, indefinite gitu ya, seperti itu. Nah, dengan demikian maka the research has a purposive focus. Jadi artinya tentu sebuah riset itu memiliki fokus tujuan yang jelas. Ya, tadi apa sih tujuan dari riset ini? Oh, ingin mengetahui misalnya dampak dari misalnya dampak dari promosi terhadap awareness konsumen, misalnya seperti itu ya. Jadi pasti riset yang dilakukan memiliki sebuah tujuan yang fokus dan jelas gitu. Oke. Karakteristik yang kedua dari scientific research adalah rigor. Apa itu maksudnya rigor? Rigor berkonotasi dengan carefulness, jadi kehati-hatian. Ya, terus kemudian scrupulousness, maksudnya ketelitian, gitu ya. And the degree of exactitude in research investigation, maksudnya derajat ketepatan sebuah kajian riset. Jadi memang kalau berbicara scientific research pasti kita bicaranya penuh kehati-hatian gitu ya, ketelitian dan keakurasian lah ketika kita melakukan investigasi. Ya, ketika kita melakukan kajian-kajian dalam penelitian ilmiah. Seperti itu ya. Jadi karakteristik yang kedua adalah rigor. Nah, rigorous research ya involves a good theoretical base. Jadi sebuah penelitian yang rigor gitu ya mencakup apa? Basis teorinya yang bagus. Makanya teman-teman ketika melakukan penelitian tentu memerlukan basis teorinya yang bagus, yang tepat, yang relevan. Ya, landasan teorinya. And a carefully thought out methodology. Jadi maksudnya dan tentu saja penggunaan metodologi yang secara hati-hati gitu ya, yang penuh yang tepat, yang relevan ya, tentu kita pikirkan di situ. Gitu ya. Itu adalah karakteristik penelitian ilmiah yang kedua. Nah, karakteristik yang ketiga ya, testability, maksudnya adalah is a property that applies to the hypothesis of a study. Jadi, sebuah penelitian ilmiah itu harus dapat diuji. Ya, harus dapat diuji. Karena nanti kita misalkan dalam penelitian kita mengemukakan sebuah hipotesis ya, dugaan sementara yang tentu harus kita buktikan kebenarannya gitu. Jadi a scientific hypothesis must be testable. Jadi maksudnya hipotesis yang kita ajukan ya tentu harus bisa diuji. Ya, kita mengajukan hipotesis misalnya promosi ya, promosi periklanan yang kita lakukan itu mampu meningkatkan awareness dari konsumen, misalnya seperti itu ya. Nah, tentu saja hipotesis tersebut harus bisa diuji gitu ya. Seperti itu.
Oke, karakteristik berikutnya dalam scientific research adalah replicability, ya. Maksudnya apa? Replicability is the extent, ya, sejauh mana to which a race study is made possible by the provision of the design details. Maksudnya gini, sejauh mana ya penelitian sudah dilakukan itu memungkinkan untuk dilakukan kembali, direplikasi gitu ya. Karena adanya apa? Karena adanya desain yang rinci. Misalnya apa? Misalnya di sini such as the sampling method. Jadi metode penarikan sampelnya jelas, ya, disampaikan. And the data collection method, metode kita mengumpulkan datanya juga ada, gitu ya. Cara kita menganalisis datanya seperti apa, ya, of the study in the research report. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita membuat laporan penelitian, di situ metodenya kita sampaikan dengan jelas. Ini loh cara saya menarik sampel seperti ini. Cara saya mengumpulkan data seperti ini, cara saya menganalisis data seperti ini. Jadi penelitian itu dapat direplikasi lagi, dapat dilakukan lagi di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Jadi replicability. Seperti itu. Alright. Nah, penjelasan berikutnya ya. Scientific research itu karakteristiknya harus juga memuat precision and confidence ya. Maksudnya apa? Kalau kita bicara precision, refers to the closeness of the findings to reality based on a sample. Jadi presisi di sini ya mengacu kepada seberapa dekat ya kedekatan dari temuan kita terhadap realita berdasarkan dari sampel. Jadi misalnya kita menarik sampel sebanyak 200 orang gitu ya, 200 konsumen. Nah, seberapa dekat hasil kesimpulan yang kita tarik dari 200 responden tadi kepada realitanya, realita di populasinya. Semakin tepat, semakin bagus gitu ya. Seperti itu precision. Nah, berikutnya terkait dengan confidence ya. Confidence refers to the probability that our estimation are correct. Maksudnya, confidence ya, keyakinan kita mengacu kepada probabilitas bahwa estimasi kita benar. Gitu ya, estimasi yang kita lakukan benar. Ya, it is not merely enough to be precise. Jadi tidak cukup hanya precise, tidak cukup hanya bicaranya akurat. But it is also important, tapi juga penting, that we can confidently claim. Ya, kita dapat secara meyakinkan mengklaim that 95%, ya 90% misalnya of the time our results will be true. Jadi kita bisa secara yakin mengklaim bahwa 99% hasil kita itu benar. Then there is only a 5% chance of our being wrong. Jadi ya hanya 5% lah kemungkinan bahwa kesimpulan yang kita tarik itu keliru, bisa seperti itu ya. Jadi scientific research memang terkait juga dengan precision ya, seberapa akurat, dan juga confident, tingkat keyakinan kita ya, tingkat keyakinan kita bahwa data yang kita hasilkan, terus kita olah, kita analisis, dan kita interpretasikan, setidaknya mungkin kita bisa yakin di tingkat 95% bahwa hasilnya itu benar gitu ya. Hanya 5% saja probabilitasnya hasilnya keliru, seperti itu. Nah, berbicara scientific research tentu juga karakteristiknya terkait objectivity gitu ya. Maksudnya apa? Tentu harus based on the fact of the finding derived from actual data. Jadi harus berbasis pada fakta bahwa temuan kita berasal dari data aktual ya, and not on our own subjective or emotional value. Jadi bukan berasal dari pandangan subjektif kita atau nilai-nilai emosional kita gitu ya. Jadi betul-betul ini loh datanya seperti ini, kita menarik konklusi berdasarkan data. Jadi objektif, secara objektif, tidak secara subjektif pandangan dari si peneliti, seperti itu ya. Oke, nah ini yang terakhir ya. Ini mengacu kepada the scope of applicability of the research finding in one organizational setting to other setting. Maksudnya apa? Ini dapat sebuah scientific research itu dapat digeneralisasi ya. Artinya ini bisa juga diterapkan pada organisasi yang lain. Misalnya tadi ya, ini promosi periklanan yang dilakukan dapat berpengaruh kepada konsumen, awareness dari konsumen misalnya. Itu berlaku di misalnya produsen A gitu ya.
karena ya riset yang dilakukan sudah secara rigor gitu ya. Terus kemudian disampaikan juga ini kehati-hatian, ketelitian, terus kemudian juga disampaikan ini replicability, dapat direplikasi gitu ya, karena memang metodenya jelas, disampaikan dengan baik gitu ya. Maka ini juga bisa diterapkan pula di organisasi lain, misalnya di A ya, pada bidang pada misalnya kategori produk yang sama, misalnya seperti itu ya. Jadi bisa digunakan, diaplikasikan pada organisasi yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, masih ada ternyata. Oke, ini karakteristik berikutnya adalah parsimony ya. Parsimony itu maksudnya apa? Simplicity in explaining the phenomena or problems that occur. Maksudnya kalau berbicara scientific research, kita harus berbicara simplicity. Kita harus bisa menjelaskan secara sederhana terkait fenomena atau permasalahan yang muncul, and in generating solution for the problem. Jadi kita harus juga bisa menghasilkan solusi terkait masalah yang muncul tadi, gitu ya. Jadi parsimony can be introduced with a good understanding of the problem and the important factors that influence it. Jadi kita berbicara parsimony itu kita bisa awali dengan sebuah pemahaman yang baik akan sebuah masalah ya. Nah, saya berulang kali menjelaskan bahwa ketika kita melakukan sebuah riset itu harus diawali dari kemampuan mengidentifikasi masalah. Nah, penelitian karakteristiknya parsimony berarti kita bisa menjelaskan fenomena tersebut dengan baik dan kita bisa menghasilkan solusi dari permasalahan tersebut, gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.